Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, milik alam semesta, yang telah memberikan kita kesempatan pada sore hari ini untuk dapat berjumpa kembali di salah satu tempat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya Allah, untuk bersama-sama mempelajari lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bahasa ini di atas bahasa-bahasa yang lain, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi kita agar terselamat dunia dan akhirat. Dan yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita dari berbagai macam bahaya penyakit yang tersebar, dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma afina fi badani wa afina fi sam'i wa afina fi basari, di dalam zikir pagi petang. Atau Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehat walafiatkan kita dan dapat beribadah dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita udah sampai halaman berapa Pak Al-Muyassar? 13 ya? 13 apa 14? Oh, TWR yang kemarin. 13 sampai 14 ya Pak. Suruh saya buat tabel ya. Ya. Buat tabel begini, mencontoh di sini enggak? Kemarin mana ya? Siapa yang sudah mengerjakan? Ada 2 kalau enggak salah. Ada yang sudah mengerjakan? Siapa? Antum Pak ya? Ridwan ya? Hah? Di buku catatan. Oke. Kita akan coba cek satu persatu. Coba al-ismul mufrad. Ayat ada yang mengerjakan belum? Belum. Maka yang mengerjakan aja, Pak. Contohnya apa, Pak? Masjidun. Masjidun. Al-alamat marfu'nya apa, Pak? Dhammah. Ya. Kemudian bukan domatain ya, tapi dhammah. Iya, kita nggak berbicara tentang tanda apakah dia dhammatain ataukah dhammah saja, tetapi dhammah. Nah, mansub, alamat mansubnya apa? Fathatan ya. Kemudian majrurnya apa? Kasroh ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak, nomor 2 al-musanna. Musannanya apa Pak? Masih Bapak? Musananya Bapak? Masih masjidan. Masjidani. Nah, marfu'nya al-alif, mansubnya al-ya. Kemudian majrurnya al-ya'u juga sama ya. Majrurnya sama. Dan musanna ini adalah perubahannya bukan dari segi harokat, tapi dari segi huruf ya. Perubahannya dari huruf. Perhatikan, bukan dhamma, bukan fathah, bukan kasrah, tapi yang dibahas adalah huruf. Nah, kemudian nomor 3 Pak Ridwan, silakan nomor 3 dan nomor 4. Jama' mudzakkar salim dan jama' muannats salim. Jama' mudzakkar salim. Contohnya apa? Mu'minuna. Ya. Marfu'nya dengan apa, Pak? Tandanya? Alamatnya al-wawu ya. Kemudian
Untuk mansubnya alamatnya apa Pak? Mu'minina. Mu'minina. Alamatnya Al-ya'u. al-ya'u. Kemudian majrur Mu'minina. mu'minina juga. Alamatnya Al-ya'u. al-ya'u. Nah, ini perubahan dengan huruf apa dengan harokat? Huruf ya. Silakan lanjut yang nomor 4. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Silakan. Maf'ulnya mu'minatun. Mu'minatun ya. Alamatnya dhammah. dhammah. Kemudian mansub Ya mu'minatin. iya. Alamatnya kasrah. Alamatnya kasrah. Terus majrurnya Majrurnya mu'minatin. mu'minatin. Alamatnya kasrah. Iya. Mafhum sampai sini Pak? Mafhum ya? Kalau ummahat udah ada yang mengerjakan nggak? Nggak ada ya. Pada libur semua. Nah, selanjutnya Pak Salim silakan Pak. Jamu taksir sama asmaul khamsah. Taksir. Ya. Al-misal kutubun. Kutubun. Terus Tuhum ya. alamatuhu. Alamatuhu dhammatun. Ya. Mansub. Sebut kitaban. Ya. Kitaban. Kutuban. Kutuban. Ya. Kutuban. Nah. Fathatun. Fathatun. Majrur. Kutubin. Kutubin. Alamatuhu kasrah. Ya, alamatuhu kasratun. Nah, kalau kita perhatikan isim mufrad sama jamak taksir sama ya. Ya kan? Sama enggak? Ah, jadi sama dia. Dia itu perubahannya dari sisi harokat. Ya. Kemudian Pak silakan asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Aku Zaidin. Alamatuhu al-waw. Al-wawu, mumtaz. Kemudian Mansubun Akhon Zaidin. akhon Zaidin. Kemudian Al-Alif al-alif Akhi Zaidin. akhi Zaidin. Alamat Al-Ya. Al-ya'u. Nah, sampai sini paham nggak? Jadi kalau kita buka Al-Quran tahu Pak, ini marfu, ini mansub, ini majrur, ya. Kalau kita buka Al-Quran kita bisa melihat, oh ini mansub, oh ini marfu, oh ini majrur. Karena di Al-Quran kita udah menggunakan harokat, ya nggak? Harokat ya. Bisa kita bedakan antara marfu, mansub sama majrur. Mungkin yang belum dimengerti adalah apa kegunaannya, iya Pak? Iya, apa kegunaannya? Supaya tahu tandanya dulu. Apa kegunaannya? Buat apa ini? Kenapa dia harus berubah? Makanya kita udah bahas di halaman 11 dan 12 bahwasanya ada kata-kata atau isim atau fiil yang bisa berubah karena huruf gak bisa berubah. Isim atau fiil. Isim dan fiil pun bisa berubah dan juga bisa tidak berubah, ya. Dan kita sudah contohkan di depan, ya. Nah, al-maksur. Nah, al-maksur, al-mankus. Nah, coba contohnya apa, Pak? Silakan. Antum. Al-mankus. Maksur dulu. Al-Mustafa. Al-Mustafa, mumtaz. Alamat marfu'nya dengan dhammah muqad. Iya, dhammah muqaddarah. Terus lanjut. Kemudian untuk mansub Ya. Fathatun muqaddarah. Fathatun muqaddarah. Kemudian selanjutnya Untuk majrurnya ya, kasratun muqaddarah. kasratun muqaddarah. Kemudian sudah ya. Al-manqus, silakan Pak, manqus. Saya Ya, silakan. Al-Hadi Al-hadi, dhammah muqaddarah. dhammah muqaddarah. Kemudian fathatun muqaddarah. Ah. Mansub Mana fathahnya? Berarti fathahnya harus jelas ya. Berarti al-hadiyah, al-qadiyah. Ya, lanjut dulu. Kemudian majrurnya al-hadiyah.
al-hadiyah. Kemudian kasrah muqaddarah. Apa muqaddarah? Ditakdirkan ada kasrah atau fathahnya di sana. Kemudian yang terakhir adalah Pak Ridwan, silakan. Ismul ladzi la yansarif atau disebut dengan mamnu' min as-sarf. Yang sore Fatimatun. Fatimatun, ya. Alamatnya Dhammatun. Alamatnya dhammah. Kemudian mansub Mansubnya Fatimatun. Fatimatu, Fatimata, nggak bisa ya, nggak bisa tanwin ya. Fatimata, Alamatnya fathah. Majrurnya Fatimata. Fatimata, ya, Alamatnya Fathah. iya. Bingung nggak Pak? Ini apanya yang bingung? Yang ini yang maksur ini kan alamatnya Dhammat. Dhammatun muqaddarah. Dhammatnya alamat yang mana Ustaz? Muqaddarah artinya ditakdirkan di sana ada dhammah, tapi tidak ditulis. Nah, itu saja. Cari. Khusus kepada mankus. Kalau mankus dia ditulis. Ya, gini. Marfu ini keadaannya apa saja? Anda tulis ya, marfu. Marfu'un. Ya. Tadi kan ada macam-macam ya. Ada apa saja coba di marfu itu tandanya ada apa aja? Ada dhammah ya, paling ketara itu dhammah. Terus apa lagi? Alif. Ya. Waw. Al-waw, apa lagi? Alif dan nun dhamma Hah? muqaddarah. Mana ada alif dan nun? Tetap alif dan nun misalkan. Dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Ya. Iya benar. Ini aja kan tandanya? Iya. Ya enggak, ini marfu. Marfu ini terdiri dari beberapa kedudukan. Yang pertama adalah nomor 1 mubtada. Mubtada itu yang di depan Pak, di awal. Contoh dhammah muqaddarah itu apa saja? Jamak taksir sama mufrad. Ya kan? Jamak taksir sama mufrad itu dhammah kan? Alamat marfunya. Ya apa tidak? Iya. Sepakat gak ya Pak? Belum. Iya. Alamat marfu'nya mufrad itu dhammah. Jamak taksir iya juga. Iya. Ya, kita berbicara tentang tanda. Awas. Iya dhamma. Di mubtada. Misal contohnya mubtada gimana? Oke. Kita kasih kalimat. Misalnya adalah rajulun al-karimun. Rajulun karimun. Jamak taksir ar-rajulu. Salah ya Mas. Apa jamak taksirnya? Ar-rijalu. Ya, ar-rijalu. Ar-rijalu apa? Ar-rijalu katsirun. Laki-laki yang banyak. Nah, ini selalu nih kalau dia di depan. Ya? Paham? Yang nomor 1 tidak pakai alif lam. Boleh pakai alif lam, tapi di sininya nggak pakai alif lam artinya. Dia jadi mubtada dan khabar. Makanya Anda kasih 2 contoh. Satu dengan modelnya rajulun karimun, maksudnya al-karim di sini adalah rajul ini, ya. Atau ar-rijalu katsirun adalah maksudnya adalah rijal yang ini. Inilah yang disebut dengan mubtada wal khabar. Jadi mubtada itu dalam keadaan marfu, Pak. Dalam keadaan. Jadi kalau di depan nggak ada sebab sesuatu apapun, itu disebut dengan mubtada yang bisa merubahnya. Itu yang pertama. Paham sampai sini Pak? Pokoknya di awal, di belakangnya ini nggak ada siapa-siapa, nggak ada sebab. Bapak menulis
nggak ada sejarahnya kalau kita saya menulis kitab baru, Al-Kitabah jadi dun, salah. Harus Alkitab, karena nggak ada sebab yang bisa merubah. Paham sampai sini Pak? Jadi kedudukan di awal dia dalam keadaan marfu. Paham? Ibu-ibu paham? Paham? Gimana tanya? Paham nggak ibu? Contoh. Di surat Al-Buruj, apa surat Al-Buruj Pak? Fa'alul. Nah itu dia. Fa'alul. Ya, fa'alul lima yurid. Aslinya dia tamil kan? Fa'alul masuk ke lam. Lima yurid tamil ketemu lam idgham di gunnah. Ini enggak bicara ini. Kita bicara ininya nih. Ini satu ayat enggak? Iya enggak? Iya. Kecuali biasanya di sininya ada waw. Kalau ada waw berarti ngikuti yang sebelumnya. Tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara ayat ini aja dulu. Fa'alu. Paham? Sama seperti tadi kita mau nulis buku baru atau pulpen baru. Al-qalamu. Ini gini Pak. Nggak boleh fathah, nggak boleh kasrah. Kenapa? Jadi karena dia mubtada namanya. Paham? Paham ya? Ya sudah. Kalau paham, kita coba lanjutkan lagi. Yang lain, contohnya adalah al-mubtada wal khobar. Nah, ini Pak mubtada khobar. Mubtada itu marfu, khobarnya pun marfu. Mubtadanya marfu, khobarnya pun marfu. Contoh lagi. Nah, Al-qalamu jadidun. Al-kitabu kabirun. Yang ininya sekarang Pak. Al-mubtada, yang kedua adalah khobar. Mubtada campur khobar, jadi yang namanya jumlah mufid. Itu dia Pak maksudnya. Khobarnya itu harus dalam keadaan juga begini. Namanya marfu, dalam keadaan dhammah. Kalau dia isinya mufrad atau jamak taksir. Oke. Kita bikin yang jamak taksir deh. Al-qalamu, al-aqlamu, al-aqlamu maksurun, maksuratun. Kenapa maksuratun? Karena jamak. Aqlamu maksuratun. Yang lagi jamak dari haji apa? Al-hujjaj. Al-hujjaju Nah, kayak gini. Kenapa pakai mabruruna? Karena jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan apa? Wow, tas. Mafhum? Bisa dimengerti Pak? Ya, mungkin karena jamak kok
ciri-ciri seperti mufrad gitu ya, jamak taksir kan. Jadi sama-sama doma, sama-sama. Iya, itu udah dari sananya, udah dari sananya memang seperti itu. Jamak taksir itu memang samanya dengan mufrad. Jadi kan ilmu nahwu dan ilmu shorof, ilmu bahasa Arab ini kan dikeluarkan dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis. Barulah ditentukan yang namanya kaedahnya. Baru dikeluarkan kaedahnya. Apakah semua ilmu begitu, Pak? Ya, corona dulu datang, baru datang ilmunya ya, tentang bagaimana penanggulangan corona. Apa penanggulangan corona sudah ada dari dulu? Allah Ta'ala. Nah, saya khobar sama mubtada sampai sini jelas nggak? Apa yang bingungnya? Jadi maksud saya di sini adalah marfu dengan tanda dhammah itu pada kata-kata yang berkedudukan apa? Kedudukannya adalah mubtada dan khobar. Paham? Dicatat. Oh, dicatat dulu ya, silahkan. Asal paham kalau ini. Mubtada khabar. 6 tempat yang biasanya itu marfu. Itu ada khabar aja, pembahasannya masih panjang. Ini contoh nanti kalau kita masuk mubtada nanti sendiri Pak, mubtada, khabar, sudah Pak. Isim kana biasanya setelah kana itu langsung. Contoh ya, kana Muhammadun, kana rajulun. Setelah kana, ini namanya isimnya Pak. Isimnya punya si kana. Isimnya punya kana. Ingat, kana bukan salab kaki. Kana bukan. Kana Muhammadun, kana rajulun. Ya, kalau dia mufrad ya Pak. Kalau dia mufrad yang satu. Ya. Kalau kana bisa kana muslimun. Bisa. Ini jamak apa ini? Jamak muzakkar salim. Bisa juga kanat muslimatun. Nah, kenapa jadi berubah? Karena dia perempuan. Karena ini aslinya adalah fi'il. Biasanya setelahnya Pak. Nah itu dia. Isim kana namanya. Karena ini banyak saudaranya. Kalau di dalam bahasa nahwu nanti kita ketemu saudaranya kana. Banyak.
Contohnya adalah laisa, itu saudaranya. Laisa. Lastu. Laisa bukan artinya. Ada juga la'alla. La'allakum turhamun. Nah, itu dia. Kum di situ isimnya kana, tapi enggak berubah sebagaimana ini. Karena kum itu dhamir. Nanti la'alla. La'alla. Ada juga laita. Ya laitani, ya laitani kuntu turaba. Laita itu keluarganya si kana, atau disebut dengan saudara-saudara kana. Jadi kalau ada yang setelah kana sebuah isim mufrad atau isim jamak taksir, maka dia dhammah marfu. Dhammah marfu. Sampai sini paham Pak? Pokoknya kana setelah kana dia marfu. Segala sesuatu setelah kana dia marfu. Contoh, sekarang isim kana udah contohnya. Sekarang khobar inna, arti khobar inna setelah isim inna. Kalau setelah inna itu selalu dalam keadaan fathah. Innallah. Nah, ini tanda apa Pak? Marfu, mansub, apa majrur? Ini tanda mansub. Ada nggak tanda marfu di sini fathah? Ada nggak? Nggak ada, ya. Ini bukan bagian marfu. Innallaha ghafurun. Nah, baru dia ghafurun. Nah, Pak, kabarnya tentang Allah di isim inna atau disebut dengan isim inna itu dalam keadaan marfu. Marfunya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Contoh yang lain. Innar rijala innar rijala kibarun. Innar rijala kibarun. Jamak taksir dari kabir kibar. Sesungguhnya laki-laki itu besar. Nah, isimnya si inna, ini isim inna karena setelah inna. Dan inna juga punya saudara-saudaranya. Nanti kita bahas saudaranya. Kita bahas si inanya dulu. Pokoknya kalau ada khobar tentang isimnya si inna, maka dia dalam keadaan marfu. Marfunya tergantung, ada tanda-tanda marfu, ada dhammah, ada alif, ada waw, ada dhammah muqaddam. Contoh, Asmaul Khamsah itu dengan fathah ya. Inna, Inna Ahmada misalkan. Inna Ahmada Abu Muhammadin. Abu Muhammadin. Ini apa nih? Tanda apa? Wow. Ini isim apa namanya? Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah marfu'nya dengan huruf waw. Ini yang disebut dengan khobar
Inna. Ini disebut isim inna. Ini contoh Pak. Inna Ahmada Abu Muhammadin. Sesungguhnya Ahmad adalah bapaknya Muhammad. Paham? Isi ulang ya. Boleh diisi ulang ya. Kalau kita yang kecil harus pakai tang, bukan ya? Sampai sini paham tak? Kemudian fa'il ini apa bahasanya Indonesia? Subjek. Kalau naibul fa'il ini Pak, apa ya bahasa Indonesia apa kalau naibul fa'il? Ini contohnya. Muhammad Rustam dikeluarkan. Nah, kata-kata dengan dikeluarkan itu apa? Muhammad Rustam di apa? Pakai di. Misalkan ditulis, dikerjakan, apa itu Pak? Bahasa Indonesia? Pasif. Fasif ya? Iya. Ini terfasif. Pasif. Kalimat pasif. Kalimat pasif ya? Benar, pakai apa ini? Kebalik. Kembali. Aduh, biasa udah tinggal di Bogor. Pasif. Jadi pasif itu contohnya begini. Kalau fa'il gampang. Contohnya adalah misalkan zahaba, apa artinya zahaba? Pergi ya. Muhammadun, Muhammad terus ini jadi contoh. Muhammadun. Nah Pak, ini fa'il Pak. Ini yang jadi, yang pergi itu Muhammad. Makanya dia Toma ya. Tapi kalau kita gunakan naibul fa'il, fi'ilnya nanti dirubah zuhiba. Zuhiba Muhammad. Diusir. Iya, diusir Muhammad. Jadi naib fa'il yang ini ya. Yang usir nggak tahu siapa. Kalau ini kan jelas. Zuhiba, dipergikan, kan diusir. Di surat lagi, di surat Al-Buruj, saya masih ingat surat Al-Buruj. Qutila ashaba apa ashabul? Ashabul. Aslinya kalimatnya adalah qatala yang tulu, diganti dengan gini. Jadinya setelahnya itu namanya naibul fa'il. Nah, itu namanya naibul fa'il. Kita belum belajar, tapi contohnya itulah disebut dengan naibul fa'il. Qutila ashabul ukhdud. Nah, itu dia. Qutila ashabul ukhdud. Di sini ada pertanyaan. Kalau ini udah jelas siapa yang pelakunya. Kalau ini masih belum diketahui siapa pelakunya. Contoh lagi di ayat Al-Quran. Wa futihatis sama'u. Nah, yauma yunfakhu fis-sur dan sebagainya dari ayat-ayat Al-Quran. Contoh-contohnya naibul fa'il. Ya, jadi kita kembalikan ke sini. Marfu itu adalah kedudukan asal di dalam bahasa Arab sebelum adanya perubahan. Apa saja marfu itu? Mempunyai tanda dhammah, tanda alif, tanda waw, dan dhammah muqaddarah. 4 tanda ini terdapat di isim-isim yang telah kita pelajari. Nah, kemudian kedudukan marfu itu terletak pada kalimat apa saja atau kedudukan apa saja di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah mubtada yang di awal Pak. Jadi kalau kita mau nulis di awal nggak usah dikasih fathah, nggak usah dikasih kasrah. Jangan takut, tulis aja dengan dhammah. Kalau dia
Kalau alif apanya alif? Musanna, kitabani. Al-waw, apa saja al-waw? Jamak mudzakkar salim dan Muannas. asmaul khamsah. Dhammah muqaddarah, isim maksur dan isim manqus. Maksud semuanya maksud dan manqus. Paham sampai sini? Di mana kedudukannya? Di awal, Pak. Mubtada, isim yang di awal. Khabar, menjelaskan tentang si isim, itu juga marfu, dalam keadaan marfu, tergantung dari kalimat. Dhamma, alif, waw, dhammah muqaddarah. Kemudian yang ketiga isim kana. Isim kana adalah isim yang setelah kana. Kana Allahu, kana rajulun, kana kitabun, kana miftahun. Ya, ini yang saya kasih contoh adalah isim-isim mufrad. Pakai alif, coba contoh pakai alif. Kana kitabani, pakai waw. Kana abu, kana aku, kana hamu, kana dhu, dan lain sebagainya. Pakai dhammah muqaddarah. Kana Musa, kana qadi, ya kan? Isim maksur dan isim manqus. Khabar inna. Khabar inna rajula, karena dia khabarnya setelahnya ya. Khabar inna yaitu mengkhabarkan tentang isimnya inna. Inna rajula karimun. Inna rijala kurama'u. Kemudian fa'il. Kataba Muhammadun, kataba Zaidun, kataba rijalun, kataba Abu Bakrin, kataba mu'minani, kataba muslimuna, katabat muslimatun. Fa'ilnya, segala sesuatu yang fa'il maka dia dhammah. Kemudian dhammah muqaddarah. Kalau dhammah muqaddarah ya nggak kelihatan, Pak. Musa, Isa, Mustafa, Hadi, Qadhi, ya, dan lain sebagainya. Sampai sini mau, Pak? Akhwat, bagaimana? Bisa dipahami? Ya, istilah Pak, mungkin banyak istilah jadi agak bingung ya, menambah istilah. Karena kita mulai mengetahui istilah setelah kita melihat. Nah, di situ ada latihan Pak, halaman 14. Yuk kita coba latihan ini, mudah-mudahan bisa mengerjakannya. Coba halaman 14. Perintahnya adalah uzkur al-marfu, sebutkan marfu, mansub sama majrur wa alamati kulla minha. Sebutkan yang mana marfu, Pak, yang mana yang mansub, yang mana yang majrur, plus dengan alamatnya. Tapi sebelum menyebutkan ini semua, maka ketahui dulu isimnya ini namanya apa. Isimnya apa? Nanti kita tahu apakah dia marfu, apakah dia mansub, ataukah dia majrur. Nah, gunanya ini adalah dalam kita memahami bahasa Arab, Pak. Jadi dengan harokat itu kita mengetahui apakah dia sebagai fa'il, pelaku, atau sebagai maf'ul, atau sebagai apa. Nah, contoh, saya contohkan ya Pak, yang nomor 1. Zalimun. Zalimun ini adalah isim jamak mudzakkar salim. Bentuknya adalah marfu. Alamat marfu'nya adalah al-waw, ya.
Itu bahasa Indonesianya. Kalau mau bahasa Arabnya, zalimun ismun jam mudzakkar salim marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Itu Pak. Itu disebut dalam bahasa kita i'rab. Ya, sampai para ulama menulis tafsir i'rabul Quran. Nah, kemarin yang berangkat kemana? Ke IBF. Nah, itu ada buku tafsir i'rabul Quran. Isinya i'rab aja, Pak. Ini isim, ini jama', ini i'rabul Quran. Kita udah masuk situ, baru-baru udah masuk. Nah, zalimun. Sekarang yaum. Dari mana nih? Dari ikhwan. Boleh, bayar, silahkan. Yaumin. Nah, apa itu? Mufrad kah, jamak kah, taksir kah, atau apa? Mufrad, mumtaz. Marfu, mansub, majrur. Lihat lagi. Berarti majrur ya. Pokoknya Pak, paling mudah dikenal itu fathah, kasroh, dhammah, fathah, kasroh. Dhammah itu insyaallah alamat marfu. Nggak bisa alamat. Dhammah itu alamat marfu. Kasroh itu alamat majrur. Fathah itu alamat mansub. Makanya saya taruh paling atas dhammah tuh. Karena dia alamat marfu yang paling bisa dikenali. Nah, selanjutnya Pak, sebelahnya lailatun. Silakan. Lailatun. Ya, apa Pak? Lailatun isimnya namanya? Isim mufrad, mumtaz, isim mufrad. Marfu, mansub, majrur. Lailatun. Nah, berarti dhammah. Berarti alamatnya ada kedudukannya marfu, karena udah ketahuan dhammah marfu itu. Kemudian alamatnya apa Pak? Alamatnya dia bahwasanya dia marfu adalah ya, lailatun. Namanya isi mufrad, benar. Yang kedua, dia marfu, ya. Alamat marfunya apa kalau mufrad? Bukan, lailatun. Dhammah. Nah, Bapak, lanjut dulu, silakan. Abi Hurairah. Ya, Pak Ridwan, fadhal, Bu Anas. Ya. Bukan. Kalau ada abu-abunya itu isim apa? Mumtaz, asmaul khamsah. Marfu, mansub, majrur. Mansub, benar mansub? Mana alifnya? Majrur, mumtaz. Alamat majrurnya apa Pak? Huruf ya. Kelas. Mafhum? Ya. Kemudian Pak Pak Salim, fadhal Pak Salim. Dzulumatun. Mumtaz. Marfu, mansub, majrur? Marfu. Apa alamat marfunya Pak Salim? Alif. Bukan. Tapi dhammah. Ya, berarti memang harus hafal, Pak. harus hafal tandanya baru kena. Nah, selanjutnya silakan bimu'minin. Jamak mudzakkar salim, marfu, mansub, majrur.
bukan mansub dia. Ada bi depannya. Majrur, mumtaz. Apa alamat majrurnya? Iya, mumtaz. Nah, sebelahnya bu qulubihim. Ya. Qulub itu apa? Mufrad, jamak taksir. Ya, dapat informasi dari sebelah ya. Qulub, betul, enggak apa-apa. Jamak dari apa, Bu? Jamak dari qalbun, qulub. Ya. Dia marfu, mansub apa majrur? Marfu. Mana tanda marfunya? Mansub, berubah lagi boleh mansub, masih bisa. Ya, tinggal satu lagi boleh berubah. Mau berubah lagi, Bu? Mansub. Mansubnya dengan apa? Kasroh. Kita lihat, benar enggak jamak taksir mansubnya dengan kasroh? Dengan fathah, bukan dengan kasroh. Berarti ini salah iya, jangan salahin bukunya dong. Salah kita. Bukan salah cetak itu. Terkulu. Ini banyak yang terkecoh, Pak. Ya, kalau bagi yang belum tahu maksud apa ini? Padahal itu dari dua kata. Kan yang kita perhatikan yang akhir ya. Yang perhatikan yang akhir ya, harokat akhir. Kulu bi, ya kan? Bi bukan dia. Di sini himnya nih. Wa huma hum. Ini enggak kita hitung. Di sini yang kita hitung. Berarti ini qulub jamak taksir marfu mansub majrur. Majrur. Apa majrurnya? Kasrah. Qulub bihim. Jangan terkecoh dengan himnya. Ini qulubihim sukun. Ada sukun. Salah cetak ini. Jangan salah cetak. Tapi dia memang dua. Paham Ibu? Jadi qulubihim apa? Isimnya apa tadi? Jamak taksir. Jamak taksir marfu mansub majrur. Alamat majrurnya kasroh. Satu lagi, anfusahum, coba. Itu sama modelnya. Anfusahum, jamak apa anfusahum? Dari kata-kata nafsun. Jamak taksirnya anfus. Itu jamak taksir. Marfu mansub majrur. Anfusa, pisahkan. Anfusa, pisahkan. Marfu mansub majrur. Mansub majrur. Anfusa. Hum. Bukan, marfu enggak ada, fathah enggak ada. Majrur kasroh. Mansub, ya pilihan cuma 3 ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau salah, ini yang terakhir akhir yang benar. Ya, hum anfusa. Alamat marfunya apa? Fathah. Nah, selanjutnya Pak, sebelahnya. Dek, silakan. Tijaratuhum. Ada bukunya nggak? Ada. Tijaratuhum. Apa itu? Isimnya apa namanya? Isim? Enggak. Dia bukan isim taksir. Dia isim mufrad. Iya. Mansub majrur marfu. Apa alamat marfunya? Mumtaz. Tijaratu hum, nyambung ke hum. Paham ya, Bu? Karena di dalam bahasa Arab itu 30 juz.
Kalau ditulis semuanya isim zohir, isim yang jelas, nggak mereka ditulis, maka kebanyakan. Makanya pakai domir sebagai pengganti. Selanjutnya ainain. Nah, kenali ainain. Salah. Jamak muzakkar muannas nggak ada. Hah? Jamak? Salah. Coba baca ainain. Apa itu? Ada yang tahu ibu-ibu? Ainain, hah? Musanna. Ainain, dua mata. Ainun, satu. Jangan ainun ingatnya Habibie, Pak. Ainun satu, ainain dua mata. Musanna. Iya, musanna benar. Marfu, mansub apa majrur? Kalau musanna, lihat yang tulisannya musanna. Mansub, marsub atau majrur sama. Apa alamat majrurnya? Al-ya. Nah, silakan Pak Bayat Tufar, silakan. Bil huda. Bil huda. Isim maksur dia, Pak. Isim maksur. Ya, isim maksur. Kemudian marfu. Tidak marfu, ada bi depannya. Jadinya majrur, Pak. Iya. Alamat majrurnya adalah kasratun muqaddarah. Nah, selanjutnya Pak, lil kafirin. Iya. Bukan muannas. Musanna juga bukan. Lil kafirin jamak, benar jamak. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Marfu, mansub, majrur. Ada linya, jadinya jamak mudzakkar salim majrur. Alamat majrurnya apa, Pak? Jamak majrurnya jamak mudzakkar salim alya. Alhamdulillah. Nah, lanjutnya Pak, jannatani. Iya. Isim musanna. Mumtaz. Marfu, mansub, majrur. Mansub. Alamat mansubnya apa, Pak? Salah, Pak, bukan mansub, Pak. Marfu. Alamat marfunya alif. Alhamdulillah. Nanti di rumah kerjain ini sendiri, Pak, ya. Kan tadi kan cuma dapat sesuatu latihan. Ini apa ya? Dan bisa juga latihan di Al-Quran, ya, dikenal di Al-Quran atau di hadis. Oh ya, enggak, kembali ke tadi, ke tabel tadi. Wah, lihat ke tabel ya. Terus diulang-ulang sampai ingat. Nah, selanjutnya, silakan. Hijarah, al-hijarah.
Al-hijarah, hajar itu satu. Kalau hijarah jamak taksir. Ya, jamak taksir al-hijarah. Ya, wal hijarah. Marfu, mansub, majrur. Hijaratu marfu, alamat marfunya dhammah. Selanjutnya Abu Talib. Silakan Abu Talib. Asmaul khamsah. Marfu, alamat marfunya waw, mumtaz. Kemudian lil qadi al-manqus, mumtaz. Al-manqus, ya. Marfu, mansub, majrur. Masalahnya nggak kelihatan kalau manqus ini. Apa itu? Ada lilnya. Berarti kalau ada li majrur. Apa alamat majrurnya, Bu? Al-kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah adalah kasrah yang memang enggak kelihatan, enggak ditulis dia, tapi muqaddarnya adalah itu. Nah, za ilmin. Ada, silakan. Za ilmin. Za-nya itu isim apa? Za. Asmaul? Ya, asmaul khamsah. Marfu, mansub, majrur. Cari di mana banyak ketemu. Mansub. Alamat mansubnya apa? Alif, ya. An Aisyata. Terakhir. An Aisyata. Isim apa? Ismul ladzi la yansarif. Ya, marfu, mansub, majrur, deh. Mansub, nggak bisa mansub, ada an di depannya. Majrur, apa alamat majrurnya? Padahal di situ fathah. Itu kan ada di situ. Nah, kita padahal kan dia an Aisyata loh Pak tulisannya. Terus lihat zulumatun. Tinggal kita alamatnya, ya misalkan kita sebutin marfu, alamatnya adalah dhammah. An Aisyah mumtaz. Nah, paham belum Pak? Saya rasa paham, cuman menghafal mustalahnya Pak, mengenali ya. Belum sampai mengenali kan? Ya, nanti dikenali aja. Dikenali dan dipraktekkan dipraktekkan syarat-syarat ataupun jenis atau ciri-ciri daripada setiap isim ya. Itu nahwu seperti itu Pak. Jadi makanya kalau nggak paham terus semakin di sana semakin pusing, semakin sana udahlah cukup sampai sini saja ya. Itu nahwu. Jadi nahwu itu harus memang tahap. Kalau di sini nggak paham, nanti untuk kelanjutnya karena dia berkelanjutan. Nah, iya harus dimurojaah lagi ya, dimurojaah lagi, dibuka. Iya biar terus ingat. Nah latihannya kalau baca Al-Quran, misalkan amma yatasaalun anin nabai, ada alif lam, ada i, anin nabai al-azimi, ya kan? Nah itu mufrad alamat kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada an kan huruf jar yang bisa memajrurkan isim. Anin nabail azim, ya gitu Pak. Latihannya begitu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Contoh lagi,
kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun alam naj'alil ardo. Ini ardo nih. Ardo ini isim mufrad dunia. Kok do? Lihat, mufrad apa sih isim ininya? Alamat apa namanya? Alamatnya kalau dia fathah, oh mansub, ya. Maka kita alam naj'alil ardo mihada wal jibala. Kenapa enggak jibalu? Dan seterusnya. Jadi dengan cara kita mengetahui daripada isim-isim ini. Jadi isim dimelotok ya bahasanya Pak ya. Dimelotokin dulu isim-isim sebelumnya seperti mufrad, seperti jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, asmaul khamsah, musanna, ismul manqus, ismul maksur gimana, ismul ladzi la yansharif gimana. Nah, baru kita mengetahui. Kalau tak ada mah insyaallah bisa. Nampak ya? Ini latihan sendiri nanti di rumah. Bisa zalimun, zalimun apa gitu. Nah, saya rasa cukup Pak ya. Jangan banyak-banyak dulu, nanti lanjut. Takutnya nanti belum paham. Ada pertanyaan dari akhwat ataupun dari bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, Yang tabel itu kan yang isim manqus itu yang mansub. Jadi yang salah yang mana, yang harusnya fathah muqaddarah ya Ustaz? enggak, dia bukan fathah muqaddarah. Berarti al-qadiyah. Al-qadiyah. Iya, kurang fathahnya. Jadi enggak, bukan fathah muqaddarah, jadi fathah zahirah. Kalau bahasa kita dalam i'rab, fathah zahir, kelihatan fathahnya. Bukan seperti manqus dan maksur di keadaan marfu, mansub dan majrur. Berarti memang harus ingat-ingat istilah. Karena perubahan-perubahan ini perlu istilah. Mana jamak mudzakkar salim, ya. Kalau musanna ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Jamak mudzakkar salim waw dan nun, ya dan nun. Jamak muannas salim alif dan ta. Jamak taksir perubahan. Asmaul khamsah isimnya khusus. Al maksur sebelumnya fathah, ya. Akhirnya alif lazimah. Kemudian manqus di akhirnya kasrah. Di sebelum akhir adalah kasrah, setelahnya adalah ya ulazimah. Kemudian ismul ladzi la yansharif adalah isim-isim yang enggak bisa ditanwin, ya. Atau bisa juga dikatakan isim-isim yang enggak bisa kasrah Pak, kecuali dalam keadaan tertentu dia enggak bisa kasrah. Jadi kalau ketemu imma dhamma imma fathah. Nah, sama seperti Maryam. Coba cari di Al-Qur'an Maryam kasrah. Cari Maryam, Maryami cari. Ada enggak? Imam Maryamu, Imam Maryama. Enggak ada Maryam, Maryami, enggak ada. Enggak ada roti Maryami, enggak ada. Roti Maryam Pak. Kalau di Indonesia disukun semua Pak. Khadijah sukun. Abdullah sukun. Enak ya? Makanya sukun taslam. Kalau sukun selamat. Ya, kalau sukun selamat dari kesalahan, ya. Makanya kalau ngomong, walaupun nggak diharuskan kalau ngomong itu dengan mengharokati harokat terakhir, nggak. Tapi kalau ngomong ya udah disukunkan, itu lebih indah. Kita bicara lebih indah. Nggak ada orang ana uridu kitaban, ya. Nggak ada Pak. Ana uridu kitab, ainal kitab. Jadi nggak disukun. Kalau ngomong ya Pak, boleh Pak. Tapi kalau baca kita harus tahu yang mana, ya. Jadi kalau ada ustadz bacanya disukunkan akhirnya berarti dia nggak tahu tuh harokat akhirnya. Nah, terkadang cukup susah Pak dalam mempelajari nahwu. Cukup ya, nggak susah tapi cukup susah. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.